Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Halo Rizal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan dalam sebuah jaringan, mulai dari topologi, pengalamatan, teknologi yang digunakan, hingga hasil pengujiannya yang saya jelaskan secara singkat. Oke teman-teman, langsung saja kita buka paket tracernya. Nah, kurang lebih ini topologinya. Jika kita lihat secara logikal, terdapat satu buah ISP, di mana ISP ini terhubung dengan border router. Nah, dari border router ini tersambung dengan satu buah router, dan dari router tersebut terbagi menjadi dua cabang, yang masing-masing terhubung dengan satu buah router. Untuk router yang sebelah kiri terhubung dengan satu buah switch core, kemudian terhubung lagi dengan dua buah switch distribusi dan tiga buah switch akses, dimana dari ketiga buah switch akses ini terhubung dengan masing-masing satu buah PC. Selanjutnya untuk router yang sebelah kanan terhubung langsung dengan satu buah firewall, di mana firewall ini fungsinya untuk melakukan pembatasan akses atau sebagai pengaman. Kemudian dari firewall ini terhubung dengan satu buah switch, dan dari switch ini terbagi menjadi dua cabang, yang satu ke server dan satunya ke PC admin. Kemudian untuk network address-nya pembagiannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya secara fisikal, bagian ini merupakan core, kemudian di bawahnya ini merupakan distribusi, dan di bawahnya lagi ini merupakan akses. Kita ibaratkan ISP ini berada di icon plus, kemudian terhubung dengan border router ini yang berada di gedung pusat. Nah, dari border router ini kan terhubung dengan sebuah router. Nah, router ini kita ibaratkan berada di DSSDI UGM. Kemudian dari router DSSDI ini terbagi menjadi dua cabang. Untuk cabang yang pertama berada di Departemen Teknik Sipil, dan yang kedua berada di Departemen TEDI. Nah, dari router DSSDI ini tersambung dengan router DTS dan router DTD, di mana letak server dari DTS ini atau Departemen Teknik Sipil ini berada di DTD, dan di DTD sendiri terdapat sebuah PC admin yang digunakan untuk mengontrol semuanya. Kembali lagi ke DTS. Di DTS ini untuk aksesnya terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada di ruang perpustakaan, yang kedua ada di ruang akademik, dan yang ketiga berada di ruang kelas. Oke teman-teman, selanjutnya masuk ke konfigurasi dan teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah mengaktifkan interface terlebih dahulu pada semua router. Nah, caranya contohnya seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke CLI, kemudian masuk ke interface-nya dan menambahkan IP address serta subnet mask-nya. Kemudian jangan lupa no SSH untuk men-save-nya. Oke, berikutnya adalah setting DHCP. Untuk setting DHCP ini kita lakukan di router DTS. Nah, DHCP sendiri ini memiliki fungsi untuk mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Contohnya IP DHCP pool net 1. Nah, net 1 ini merupakan nama poolnya. Kemudian kita masukkan network dan subnet mask-nya. Kemudian untuk default router ini diisikan dengan alamat gateway. Kemudian untuk IP DHCP included address dengan alamat
sekian. Ini merupakan untuk menentukan alamat IP yang tidak diberikan ke klien. Oke, selanjutnya kita akan melakukan routing. Untuk routing yang kita gunakan adalah jenis OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, OSPF sendiri merupakan sebuah protokol routing yang otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, OSPF sendiri merupakan protokol routing yang bersifat IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Nah, untuk konfigurasi routing OSPF sendiri dilakukan di setiap router. Nah, cara konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Router OSPF 10. Nah, 10 ini merupakan proses ID-nya, kemudian network, kita masukkan network, dan ada wildcard. Nah, wildcard ini merupakan kebalikan dari tiap-tiap bit dari MAC address, kemudian kita definisikan untuk areanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya adalah Ether Channel. Nah, konsep dari Ether Channel sendiri adalah menggabungkan beberapa interface atau link menjadi satu interface. Nah, dari gabungan beberapa interface atau bisa dikatakan channel group tadi, itu akan menjadi interface baru yang bernama port channel. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, dan jika salah satu port atau jalur rusak, maka port group akan tetap bekerja menggunakan jalur atau port yang lain. Nah, untuk konfigurasinya ini dilakukan di switch core distribusi 1 dan distribusi 2. Nah, untuk cara konfigurasinya adalah seperti ini. Yang pertama, kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan channel group 1. Nah, yang dimaksud grup 1 ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini grup 1, bagian sini grup 2, dan sini grup 3. Contohnya seperti itu. Kemudian mode desirable. Nah, mode desirable ini untuk menjadikan Ether Channel PAGP teman-teman. Nah, berikutnya adalah Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, penggunaan STP ini sendiri itu untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. Nah, STP ini digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih yang menuju ke satu tujuan yang sama. STP itu akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port, sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur yang digunakan untuk mengirim data, sementara yang lainnya akan menjadi jalur cadangan. Jadi ketika jalur yang digunakan untuk mengirim data tersebut mengalami down, maka STP akan membuka port yang diblok tadi. Pengiriman data akan dialihkan ke jalur cadangan sampai jalur utama kembali normal. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk konfigurasi STP-nya ini kita lakukan di D1 dan D2 ini ya, di switch ini. Untuk cara konfigurasinya sendiri adalah kita definisikan terlebih dahulu menggunakan spanning tree VLAN 1. Nah, kenapa VLAN 1? Ini karena defaultnya. Kemudian root primary untuk D1 untuk menjadi jalur primer, dan untuk yang cadangannya di D2 ini nanti diganti untuk secondary. Oke teman-teman, selanjutnya adalah konfigurasi di firewall. Nah, ini caranya juga sama, yaitu yang pertama kita perlu mengaktifkan interface-nya terlebih dahulu, kemudian kita definisikan untuk security levelnya. Untuk bagian bawah firewall ini merupakan inset, dan bagian atas ini merupakan outset. Lalu kita perlu membuat DHCP dan juga NAT, serta kita perlu membuat policy firewall. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke tahap hasil pengujian dengan melakukan ping. Oke, kita mulai. Yang pertama kita ping dari PC 0 ke border router. Oke, successful. Kemudian dari PC 1 ke border, successful.
PC 2 ke border. Oke, successful teman-teman. Berikutnya kita coba melakukan ping dari web server ini ke PC 0. Oke, successful juga. Kemudian ke PC 1 berhasil. PC 2 berhasil juga. Kemudian yang terakhir kita coba ping dari PC admin ke PC 0, successful. Ke PC 1 berhasil juga. PC 2, oke, berhasil teman-teman. Nah, sekarang kita coba balik dari PC admin ke PC client. Nah, ini seharusnya hasilnya violet karena sudah kita batasi dengan firewall, jadi hanya PC admin saja yang bisa mengakses ke klien, sedangkan klien tidak bisa mengakses ke PC admin. Kita coba teman-teman. Ini harusnya violet dari PC 0 ke admin, violet. PC 1 ke admin, oke, violet juga. PC 2 ke admin. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.